Ini tadi dari pihak mana Pak gugatnya? Saya dari PTPN 10. Ini bertiga dari PTPN 10. Iya. Tadi informasinya yang tergugatnya kan ada 3 Pak. Dari Jombang Baru, PTPN 10, juga Kementerian BUMN. Ya. Bapak mewakili? Kita mewakili tergugat 1 dan tergugat 2. Karena PG Jombang Baru itu bagian dari PTPN 10. Berarti ya hari ini yang tidak hadir dari Kementerian BUMN? Ya, betul. Ya. Mungkin Bapak dari pengacara dari mana atau asosiasinya lah? Oh, kita dari internal dari PTPN 10. Ya. Jadi biro hukumnya? Iya, betul. Ya, atas nama siapa Pak? Saya Tri Ari. Tri Ari. Tri Ya. Ari, Mawadah Lestari sama Rozi, ya. Ini tadi kan masih sidang perdata Pak ya? Pertama, ya, sidang pertama. Sidang pertama atau kedua tadi disampaikan yang kedua, yang pertama tidak hadir? Ya, yang pertama. Berarti ini yang kedua ya? Iya. Ya, yang kedua. Ya. Ini tadi sidang terkait apa Pak? Gugatannya? Terkait ini terkait apa namanya pengadaan sekam. Pengadaan sekam. Ya. Dari CV Lancar Jaya itu katanya. Sumber Lancar. Ya. Pokok materinya yang digugat itu kira-kira sesuai atau tidak Pak dengan fakta persidangan sementara yang diajukan? Kalau materinya nanti setelah mediasi dibacakan Pak. Materinya karena ini kan masih sidang awal ya. Habis itu kan nanti ada mediasi. Setelah mediasi nanti gugatannya akan dibacakan. Itu Pak. Hasil sidang ini tadi Pak disampaikan kepada Pak? Enggak, pertama kan sidang hanya pertama. perkenalan aja. Oh, perkenalan. Perkenalan aja. Sidang kedua kapan Pak? Sidang berikutnya Iya, sidang itu berikutnya. Senin 5 September. Oh, iya. Senin. Nunggu turut tergugatnya. Pagi ini kira-kira yang digugat oleh klien Anda ini apa Pak? Jadi begini, klien kami Pak Lurah Ismail itu kan rekanan kerja pengadaan barang PG Jombang Baru yang dikendalikan oleh PTPN 10 Surabaya. Nah, persoalan itu muncul ketika mulai tagihannya mundur-mundur, kemudian gak masalah itu Pak Lurah torok banyak untuk Nalangi ya Pak? nalangi bayar supplier sub-subnya, sampai dengan terakhir itu yang paling mengejutkan adalah misalnya pabrik gula itu kan ada masa tutupnya. Nah, taruhlah misalnya umpama tanggal tutupnya itu 30 Oktober misalnya, itu serta-merta seluruh pasokan yang dibawa Pak Lurah itu juga berhenti 2-3 hari sebelumnya. Nah, di Oktober itu tagihan harus berakhir, pasokan harus berakhir. Kalau tagihan mundur gak masalah, cuman kan tagihan atas pengiriman di bawah bulan Oktober, mau bulan 6, 7, 9 sampai 10 akhir gak masalah, sampai akhir tutup giling. Nah, yang mengejutkan Pak Lurah, klien kami itu adalah ada tagihan-tagihan itu yang seakan-akan, nah bahasanya seakan-akan Pak Lurah itu setelah tutup kirim barang lagi, makanya timbul tagihan pertengahan bulan 10 sampai dengan bulan 11, sehingga di sini persoalannya bukan masalah macet di tagihannya, tapi tidak kirim barang, kemudian ada dugaan faktur-faktur yang ditandatangani Pak Lurah klien kami ini atas panduan suruhan bagian keuangan atau admin PG Jombang Baru, Bu Ratna kalau nggak salah itu. Pak Lurah sementing sama teken itu ya faktur-faktur, kemudian surat-surat pengiriman atau SPK. Klien Anda manut semua itu? Nah, Pak Lurah yang penting saya nggak ruwet, nggak macet, nggak diuber-uber sub-sub pengiriman-pengiriman yang dia tagih terus. Pak Lurah tekan aja. Padahal tidak terima. Nah, padahal nggak pernah kirim sama sekali. Pasca penutupan kirim giling. Nilainya sampai berapa itu Pak? Itu nilainya hampir 500 jutaan. Itu nilainya bisa lebih. Nanti dibukti kami bisa urai. Atau kalau saudara bisa konfirmasi ke pabrik gula itu lebih seru. Ya, atau sehingga oh Pak Lurah pasca tutup giling ada pengiriman. Nah, itu masih dipertanyakan. Termasuk makanya pabrik gula ini kan unit usahanya PTPN 10. Apa betul ketika pabrik PG Jombang Baru tutup diperbolehkan pengiriman padahal sudah tutup?
termasuk ada berita acara itu mestinya di pabrik itu, teknis administrasi kan di sana, tutup giling tanggal sekian. Nah itu kan dari hal yang lucu, wis tutup, kenapa harus kirim lagi? Kalau kirim betul diterima nggak masalah. Berarti yang bermain dari Nah itu kita nggak tahu, tapi dugaan kita pasti ada yang bermain di sana. Makanya Menteri BUMN Pak Erick Thohir juga kita masukkan dalam gugatan ini, kalaupun kapasitasnya sebagai turut tergugat, supaya tahu saja, sehingga apa betul klien kami ini dirugikan sehingga berurusan dengan pajak. Dan sekarang dipidana kena pidana perpajakan, sehingga kalau kirim nerima duit gak bayar pajak itu risiko, salahnya sendiri. Ini kan enggak, seakan-akan kirim, nah tanda kutip seakan-akan kirim, duit gak nerima, pajak faktur ditandatangani, kalaupun itu panduan atas suruhan oknum pabrik gula Jombang Baru, sehingga pajak nguber. Diduga itu permainan siapa, Pak? Kita kurang tahu, cuman Pak Lurah ngomong ada dugaan-dugaan orang bagian keuangan yang tadi saya sebut. Pak Lurah ini tekan saja fakturnya, ini sudah masuk dalam gugatan, Pak ya? Nah, itu masuk dalam materi gugatan, sehingga simpel sekali. Sehingga gini, singkatnya itu Pak Lurah gak merasa kirim, kemudian Pak Lurah seakan-akan ada pembayaran, sehingga pajak minta mana pajak PPh-nya Pak Lurah. Ya, Pak pengacara, ini kan perdata baru masuk, tapi sebelum perdata ini berjalan, kenapa untuk yang pidana langsung dieksekusi sama kejaksaan? Nah, itu yang menarik sekali. Makanya nanti dikonfirmasi ke pihak pengadilan negeri, Pak Ketua atau Ketua Majelis, sehingga dua perkara pidana perdata juga yang saling berproses. Nah, ini kan nanti saya pikir Mahkamah Agung ada peraturan MA-nya, kemudian juga undang-undang tentang kekuasaan kehakiman juga ada undang-undangnya, sehingga itu sekilas Mahkamah Agung itu di peraturan hakim disuruh memilih. Bahasa frasanya itu dapat, hakim yang menyidangkan perkara ini, pengadilan mana itu dapat memilih antara misalnya pidananya, prosesnya dihentikan sementara atau dipending atau bahasa lainnya tertera, kemudian perdataannya didahulukan. Itu bahasanya frasa dapat, sehingga dapat itu bisa dipakai, bisa tidak, itu nanti dengan konfirmasi ke ketua pengadilan. Parahnya kemudian kalau misalnya klien saya menang perdatanya, kemudian vonisnya masuk, diputus salah pidana, kemudian kita sampai kasasi menang. Ini kan dua hal yang menarik untuk didiskusikan hukum, sehingga hak perdatanya menang tapi diputus salah karena pelanggaran pidana pajak misalnya. Nah ini mesti dengan konfirmasi ke ketua pengadilan, karena ada upaya untuk melaporkan insiden ini ke Komisi Kehakiman. Ini nggak perlu laporan karena sudah ada peraturan Mahkamah Agung atau SEMA itu ya, sehingga hakim setempat ketika ini maju bersama-sama pidana dan perdatanya, itu hakim dapat memilih menghentikan sementara pidananya sampai dengan perdatanya, ingkrah sampai Mahkamah Agung atau ingkrah. Pidananya kan kenapa dipaksakan ini? Nah itu kan kewenangan di pengadilan. Pengadilan kan dari kita menyodorkan perdatanya harus didaftar. Hakim kan tidak boleh menolak perkara, termasuk juga pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dari kejaksaan. Itu kira-kira. Kapasitas Anda di dalam kasus perdata perpajakan antara kepala desa salah satu desa yang di Jombang dengan pihak PG Jombang Baru ini apa, Pak? Ya, ini rekan-rekan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ADART di ormas saya yang saya pimpin BKNDI, bahwa kita memang selalu membantu mengkomunikasikan dari pemerintahan desa, warga desa. Kebetulan salah satu yang kalau menurut saya ini terzolimi, beliaunya ini mempunyai jabatan kepala desa. Walaupun perkara ini terjadi sebelum beliau menjadi kepala desa. Beliau waktu dulu itu sebagai supplier dari pabrik gula. Apa yang maksud saya terzolimi tadi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Giarto sebagai lawyer Pak Lurah tadi disampaikan. Kenapa harus dipaksakan pidananya ini masuk ketika perdata ini masih berjalan? Itu tadi yang menarik bagi saya. Makanya dari awal permasalahan ini lembaga BKNDI
ikut istilahnya berpartisipasi lah, membantu mengawal kasus ini supaya berjalan sesuai dengan realnya. Bentuk konkretnya mengawal gimana Pak? Ya seperti saat ini ketika ada persidangan kita ikut hadir, kita memantau jalannya persidangan supaya benar-benar sesuai dengan apa fakta-fakta yang ada di lapangan. Terkait dengan permasalahan perdata dan pidana yang saling bertumbukan dalam prosesnya ini gimana? Sekali lagi teman-teman, karena saya bukan praktisi hukum ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengacara tadi Pak Giarto, mungkin saya akan mencoba menanyakan hal ini kepada pihak pengadilan negeri, karena memang menurut pengacara yang mengerti hukum bahwa ini pengadilan negeri Jombang punya kewenangan untuk menunda, katakanlah menunda pidananya dulu biar perdata berjalan. Berarti yang tergesa-gesa dari kejaksaan negeri nih Pak, karena yang mengeksekusi dari mereka. Makanya itu ketika kemarin saya ini mulai penyidikan di kejaksaan, pemberian keterangan di kejaksaan ini saya ikut mengawal Pak Lurah, Pak Haji Ismail itu mengawal. Ketika saat itu beliau ini akhir-akhir ini menemukan bukti-bukti yang menurut saya dan juga menurut pengacara bukti baru ini Pak? Bukti baru, novum ya Pak? Novum, dan ini sangat kuat. Dan itu dibuktikan bahwa beliaunya ini mengirim sekam ke pabrik gula itu sampai bulan 9. Tapi kenapa di faktur pajak itu sampai terjadi bulan 11. Makanya tadi dalam persidangan ini, perdata ini akan kita buka semua. Maksudnya gitu, mana yang benar, mana yang salah. Jangan kekhawatiran kita Pak Lurah ini menjadi korban dari manipulasi data dari oknum-oknum yang ada di PTPN 10, di pabrik gula terutama itu. Jombang Baru ya Pak? Dalam hal ini Jombang Baru, tapi tidak menutup kemungkinan ke PG-PG yang lain. Jadi ini bisa jadi pintu masuk untuk membuka permainan-permainan yang ada itu Pak ya selama ini? Sangat setuju saya itu. Jadi memang selama ini ibaratin itu Pak, ya krungu suarane gak ketok rupane tapi ambune gak enak. Yeah. Itulah yang terjadi permainan di PTPN 10. Jadi kita mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar ini. Seperti semboyannya, semangatnya Menteri BUMN Pak Erick Thohir, bersih-bersih BUMN Indonesia. Semoga hal ini memberikan momentum. Pak, ada upaya non hukum Pak, misalnya melayangkan surat ke Presiden atau ke Kementerian BUMN langsung Pak? Hari ini saya mulai bikin draft atas nama BKNDI karena kita juga sudah diberikan wewenang untuk mendampingi beliaunya. Saya akan bersurat sebagai lembaga saya BKNDI, karena sekali lagi beliau atas juga kepala desa, mempunyai satu wilayah yang harus dipimpin, dan saat ini rakyat Karobela, warga desa Karobela sangat membutuhkan beliau. Kemarin waktu pelimpahan tersangka dan bukti-bukti pelimpahan ke kejaksaan, pengacara Pak Giarto sudah memberikan surat penangguhan agar Pak Lurah ini ditangguhkan penahanannya, paling enggak diberikan tahanan rumah atau gimana. Karena selama ini setahu saya, setahun loh Pak, setahun itu Pak Lurah kena wajib lapor di perpajakan, dia selalu hadir. Dia tidak pernah sekalipun tidak absen. Itu artinya dia kooperatif saat hukum. Terus dia tidak mungkin lagi menghilangkan barang bukti, tidak mungkin lagi mengulangi perbuatan itu. Kan ini sudah lewat Pak, sudah 2016. Jadi Pak Lurah ini jadi kambing hitam ya Pak? Iya. Terus yang lebih bagus, beliau ini seorang kepala rumah tangga, masih punya anak tanggungan. Ini anak yang terbesar dari Pak Lurah, masih punya adik Mas ya? Iya. Masih punya adik itu, dan beliau ini pelayan masyarakat. Kemarin itu penangguhan penahanan ini semua perangkat desa, BPD tanda tangan untuk meminta agar Pak Lurah ini ditangguhkan penahanannya. Tapi ditolak sama kejaksaan ya Pak? Bukan ditolak bahasanya Mas. Tidak dikabulkan atau diabaikan atau gimana saya tidak tahu. Yang jelas sampai sekarang Pak Lurah posisi masih ditahan. Tahanan titipan ya Pak? Tahanan titipan dari kejaksaan.
Di samping itu juga dalam hal ini saya menyampaikan ke pihak kejaksaan mohon surat penangguhan dari tim kuasa hukumnya Pak Lurah itu direspon, ditindaklanjuti lah. Demi audi desa Karobela, Haji Ismail selaku kepala desa sangat dinantikan kehadirannya. Banyak surat-surat yang membutuhkan beliau. Saya kira itu teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.